Nah, terus pertanyaan product development life cycle itu apa gitu. Jadi product development life cycle itu adalah sebuah tahapan ya. Secara luas itu ada 5 tahapan biasanya gitu ya. Yang dilakukan dengan tujuan gitu kan untuk menghasilkan produk yang terbaik gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh seorang product manager di dalam product development life cycle-nya ini sebelum saat dia memanage produknya gitu ya. Oke. Saat kita bikin sebuah produk, itu kita harus selalu tanyain tuh ada 3 hal yang harus selalu kita tanyain ya. Gitu. Problem user apa yang ingin kita solve, terus kemudian dan apa solusinya, gitu kan. Terus kedua, apakah solusi tersebut pas untuk user kita, gitu kan. Dan kalau memang solusi tersebut pas atau sesuai dengan untuk user kita, usernya bisa pakai atau enggak produknya, gitu ya. Itu harus selalu kita tanyain gitu ke diri kita sendiri, gitu ya. As a product manager, gitu kan. Dan selalu lakukan satu riset gitu kan, pengumpulan data melalui riset bisa melalui user interview, ada usability testing, terus kemudian menentukan skala prioritas, kemudian ada validasi ide atau proof of concept gitu, kita bikin minimum viable product atau kita ngelakuin A/B test gitu ya. Jadi ini harus kita lakukan. Terus kalau gitu bedanya product management sama project management itu apa gitu? Sebenarnya secara pekerjaan, secara hal yang dikerjakan sehari-hari, metodenya, framework yang dipakai, tools yang dipakai itu nggak ada bedanya, sama aja. Bisa pakai Scrum juga ya bisa gitu. Tapi mungkin ada beberapa kategori di mana product management dengan project management itu berbeda. Ya. Pertama dari segi waktu. Product management itu permanen, waktunya panjang gitu ya. Kenapa? Karena kita akan terus melakukan iterasi terhadap produk yang kita bikin gitu ya. Kita akan terus melakukan improvement terhadap produk yang kita bikin. Kalau project management ya sesuai projectnya selesai ya selesai, bubar gitu, cari project baru gitu ya. Gitu. Terus perencanaannya juga kalau product management itu adaptif ya, beradaptasi sesuai kondisi gitu lah. Kalau project management itu prediktif gitu. Jadi kalau mau bikin satu project dari A sampai Z itu udah ditentuin sebelumnya gitu. Nih bikin ini gitu kan. Mungkin perlu butuh waktu 1 tahun buat bikin timelinenya gitu kan, buat bikin perencanaannya gitu kan. Kemudian baru setelah setahun itu setelah semuanya lengkap, semua orang setuju baru dilakuin gitu. Kalau produk biasanya faster is better gitu kan. Jadi nggak punya waktu banyak gitu. Jadi dia harus adaptasi sesuai kondisinya gitu. Nah, karena waktunya permanen maka improvementnya itu continual gitu. Jadi terus-menerus dilakukan improvement gitu. Kalau project management ya cuma sekali hit and run gitu ya. Udah selesai ya udah gitu. Terus fokus gitu ya. Fokusnya juga kalau product management itu fokusnya ke konsumen, ke pengguna, ke market atau ke pasar. Terus orientasinya itu selalu ke target gitu ya, target bisnis gitu ya, ke target bisnis gitu. Kalau project management ya fokusnya itu ke waktunya berapa lama, biayanya seberapa besar, resource yang diperlukan berapa banyak gitu. Terus secara mindset juga product management itu lebih strategik, sedangkan kalau project management itu lebih eksekusi gitu ya. Kayak gitu. Oke, so itu definisi pengertian dari product management dan product manager dan scope kerjanya seperti apa gitu ya. Next kita akan bahas, nah sekarang skill apa aja sih yang dibutuhin oleh seorang product management? Nah, ini menarik nih. Aku mau nyimak banget nih kalau yang ini nih benar-benar kayak, wah jangan-jangan aku bisa seperti Mas Bayu nih. So, pasti semuanya bisa gitu kan, karena sebenarnya basic skill yang dibutuhkan itu ada, pertama itu adalah komunikasi ya, communication skill gitu ya. Karena kita memimpin tim lintas fungsi yang punya cara berpikir yang berbeda, punya jargon yang berbeda digunakan. Nah ini gimana? Skill utamanya adalah komunikasi gitu ya. Yang kedua adalah leadership gitu. Baik lagi karena timnya lintas fungsi gitu ya.
kita harus bisa untuk nge-lead, untuk nge-motivate, ya, memberikan motivasi, dan untuk nge-grow, ya, untuk mengembangkan tim kita gitu. Oh, si tim ini sukanya A, si A ini sukanya ini loh. Oh, si B ini sukanya ini loh. Oke, gimana caranya mereka bisa berkembang gitu kan, sesuai dengan arahan perusahaan kayak gimana, ya. Sesuai dengan minatnya masing-masing, itu gimana caranya mereka bisa berkembang gitu. Terus yang ketiga adalah user centric gitu. Jadi segala sesuatu itu harus dengan pertanyaan, usernya bisa pakai atau enggak, usernya mau pakai atau enggak gitu. Nah, dan yang keempat, modal utamanya itu adalah business impact, ya. Jadi selalu berorientasi target, ya, berorientasi impact-nya buat bisnisnya kita itu apa sih gitu. Contohnya misalnya dia harus ya, misalkan KPI-nya itu revenue, KPI-nya itu profit gitu, atau KPI-nya itu new user gitu. Jadi dia harus bisa menghasilkan bisnis impact yang bagus buat perusahaan gitu, ya, kayak gitu. Jadi skill-skill ini, skill komunikasi, leadership, terus user, dan bisnis itu modal utama kita gitu, ya, sebagai product manager. Ini semuanya adalah soft skill gitu, ya. Nah, ada juga hard skill-nya. Hard skill-nya apa gitu, ya. Nah, yang sebaiknya dimiliki adalah technical knowledge gitu, ya. Pertama technical knowledge. Kenapa? Karena kita ngomongin sama engineering, sama developer, sama programmer gitu, ya. Minimal ngerti mereka tuh ngomongin apa gitu, ya. Mungkin kita nggak bisa ngoding, saya nggak bisa ngoding terus terang gitu. Tapi saya ngerti kalau mereka ngomongin apa gitu. Nggak, saya terakhir ngoding 10 tahun yang lalu. Kalau misalkan sekarang saya di 10 tahun yang lalu gitu, itu udah jarang banget ngoding. Saya sekarang disuruh ngoding, saya bingung gitu kan, mau ngoding apa gitu. Tapi prinsipnya technical knowledge-nya itu harus ngerti gitu, ya. Dan itu bisa jadi sebuah apa ya? Sebaiknya harus dimiliki gitu. Nggak harus, tapi kalau punya better gitu, ya. Bagus gitu ya. Terus ada dari UI UX gitu, ya. Harus ngerti nih UI yang bagus itu seperti apa, trennya sekarang itu UI itu kayak gimana, terus behavior usernya itu kayak gimana buat ngelihat user experience-nya gitu, ya. Itu jadi ada knowledge di bidang UI UX juga sangat membantu gitu, ya. Jadi gimana caranya melakukan user interview, gimana caranya melakukan usability testing, gimana caranya design thinking gitu, itu minimal kita harus tahu. Okay. Yang ketiga adalah dalam bidang data analisis gitu, karena kita akan selalu berurusan dengan data, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif. Jadi kemampuan untuk membaca data dan mendapatkan insight dari data juga kalau bisa dimiliki gitu, ya. Penting banget soalnya. Ketiganya bisnis strategi gitu. Keempatnya ada bisnis strategi gitu. Jadi harus ngerti nih soal promosi, harus ngerti soal marketing, soal branding gitu, ya. Kenapa? Karena kita pengen produk kita ini take off gitu, ya. Pada saat kita launch tuh take off langsung, banyak yang pakai, banyak yang suka gitu kan. Gimana cara kita, ya, supaya user pakai kan harus kita kasih tahu nih, harus kita promosiin, harus bikin campaign gitu, ya, mengenai bisnis strategi gitu. Nah, 4 skill ini kalau bisa, ya, satu aja dari sini harus kita miliki sebagai modal awal gitu, ya. Karena seiring dengan waktu itu sisanya bisa kita pelajari gitu, ya. Setelah kita terbiasa gitu. Tapi minimal 1 dari 4 hal ini harus kita miliki kalau kita pengen jadi seorang product manager. Oke. Gitu. Mas Bayu, ada pertanyaan yang menarik nih. Ya. Sebelum kita lanjut, ya. Tadi kan sempat bahas soal user centric. Ada yang tanya dari Regina namanya. Mas Bayu mau nanya, untuk user centric sumbernya dari mana aja ya? Apakah dari jumlah user yang menggunakan produknya aja atau ada tambahan metode lainnya? Oke. User centric ini lebih ke bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai user gitu, ya. Kita harus selalu melihat produk kita itu dari kacamata user gitu kan. Tentu aja
user kan banyak macam-macam ya. Nggak semuanya bisa kita apa kita bikin senang gitu ya. Nah, ada aja yang komplain gitu. Tapi dengan kita menempatkan diri kita di kacamata user gitu, kita bisa ngelihat, oh nih produk yang kita pakai ini, yang kita bikin ini bagus atau enggak sih buat user gitu. User bisa baik lagi gitu. Pertanyaannya yang tadi saya bilang, usernya bisa pakai atau usernya ngerti nggak sama produknya gitu kan. Usernya bisa pakai atau enggak gitu. Dan usernya mau pakai atau enggak gitu. Kayak gitu. Jadi user centric ini gimana caranya kita bisa mengcapture feedback dari user sebanyak-banyaknya gitu ya. Tentu saja ada metode-metodenya, misalkan kita ngelakuin survei misalnya ke user, atau kita ngelakuin interview ya ke user gitu kan. Beda ya antara survei dengan interview langsung. Kemudian juga mungkin kita bisa memantau sosial media gitu kan. Kita bisa ngelihat juga data yang dikasih dari tim data gitu, dari data scientist tadi. Kemudian kita juga bisa mungkin ngeliatin komen-komen yang ada di Play Store atau App Store gitu. Banyak banget channelnya gitu ya. Tergantung dari ya, apakah semuanya sudah dilihat? Well, unfortunately yes. Gitu. Oke. Kemudian Mas Bayu, kita ada salah satu lagi pertanyaan yang menurut aku ini menarik banget nih pertanyaannya. Tadi kan kalau kita lihat skemanya tuh kan Mas Bayu itu juga berhubungan dengan stakeholder ya. Ada pertanyaan dari Ahmad Firizal, gimana sih seorang product manager bisa menyeimbangkan keinginan dan ide dari seorang stakeholder dengan keinginan atau experience dari hasil user risetnya itu sendiri. Karena kan kadang keinginannya stakeholder nih dengan tanda kutip ini powernya mereka tuh kekeh nih mau masukin idenya mereka dan keinginannya mereka gitu. Sedangkan seorang PM tuh user centric gitu. Gimana Mas Bayu? Sharing pengalaman aja gitu. Oke. Ya balik lagi ya. Karena seorang product manager itu ketika berbicara ketika dia berargumentasi dengan stakeholder ya. Again, beda-beda perusahaan juga gitu ya. Tapi maksudnya pada saat ketika kita berhadapan dengan stakeholder, kita harus berani untuk men-challenge gitu ya. Tantangan terbesar seorang product manager itu mengatakan tidak ke stakeholder. Gitu. Tapi kan kalau ngomong misalkan, sini gitu kan. Ini lu harus bikin produk ini nih. Terus saya bilang nggak mau gitu kan. Oh bisa dipecat saya langsung saat itu juga gitu ya. Maka tadi ada communication skill gitu ya. Teknik negosiasi juga harus tahu gitu ya. Gimana caranya kita negosiasi sama bos kita gitu kan ya namanya dia bos ya bisa mencat aja gitu kan. Nah, terus kalau kita langsung ngomong enggak ya kesel lah orang juga gitu ya. Tapi kita harus backup dengan data. Kalau kita saat itu nggak punya data, ya kita bisa bilang, oke, sebentar, saya cek dulu datanya ya, gitu ya. I will get back to you mungkin besok atau mungkin 2 hari lagi. Gitu. Di situ kita langsung tuh cari datanya, lihat behavior usernya, lihat user feedback-nya, gitu kan. Kemudian kita present semuanya, gitu loh. Jadi misalkan Pak, Bu, atau Mas, atau Bro, atau ya bos gitu ya. Idenya itu yang ini kayaknya nih user bukan nggak mau yang ini nih gitu ya. Maunya itu user ini berdasarkan data gitu kan. Itu seperti ini berdasarkan feedbacknya user seperti ini gitu kan. Gimana? Nah kita harus bisa ngasih solusi gitu. Jadi saat kita bilang enggak gitu ya. Kalau cuma bisa bilang enggak, anak TK juga bisa bilang enggak gitu kan. Tapi as a product manager kita harus bisa ngasih solusinya itu seperti apa gitu. Tapi balik lagi beda perusahaan, beda cara ya. Kalau hemat saya kalau stakeholder-nya memang ternyata kekeh dan pengen mau gimana pun caranya harus bikin kayak gini gitu kan. Ya udah, lakuin aja dulu, tinggal saya balikin pertanyaannya.
apakah Anda mau bekerja dengan orang yang seperti itu, gitu aja gitu. Mungkin ada karir lain di luar sana yang mungkin ada tempat lain di luar sana yang lebih baik gitu ya. Karena ketika menurut saya ketika seorang stakeholder ini tidak bisa diajak untuk berpikir logis ya, nggak make sense gitu ya. Mungkin dia bukan stakeholder yang dia mungkin bukan bos yang baik buat Anda gitu. Oke. Gitu. Balik lagi tapi ingat ada komunikasi di sini. Saya tahu pasti wah saya udah nikah gitu. Kalau saya keluar wah ada banyak pertimbangan lah. Saya yakin pasti ada banyak pertimbangan. Tapi balik lagi, apakah kita sudah mengerti sebenarnya ada satu yang tadi saya lupa ya pada saat si stakeholder ini minta sesuatu gitu. Maksud dia itu, goalnya dia itu apa sih dengan bikin produk itu harus kita lihat, itu harus kita tahu gitu ya. Kita harus ngerti dulu gitu, coba gali lebih dalam dulu, ini orang maunya apa sih, si bos ini maunya apa gitu ya. Goal dia itu apa, objektifnya dia itu apa, hasil akhir yang dia mau itu seperti apa gitu. Yes. Terus ketika kita argumen, balik lagi, data yang kita punya itu seperti apa gitu. Nah kalau kita nggak punya data ya saya baik lagi gitu ya. Kita back off dulu, kita cari dulu datanya, baru kita maju lagi gitu. Tapi ya itu mungkin kita harus bisa menawarkan solusi yang lebih baik untuk stakeholder kita, itu aja sih. Jadi pahami dulu dia maunya apa, kemudian get back with data gitu ya. Jadi satu, pahami dulu maunya apa. Kedua, get back with data gitu kan untuk argumentasi kita. Ketiganya, tawarkan solusi yang mungkin tawarkan solusi yang lebih baik gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjutin lagi, Mas Bayu. Oke. So kita langsung masuk ke ke tahap ketiga gitu ya, ke topik ketiga sih. Apa sih yang dilakukan oleh seorang product manager gitu kan sehari-hari? Kayak tadi kan kita udah mengenai product development life cycle gitu ya, yang kita harus jagain secara sungguh-sungguh supaya produknya bagus gitu kan. Terus kita juga udah produk yang bagus seperti apa itu apa yang selalu harus kita tanyakan, dan apa yang harus selalu kita lakukan itu juga sudah kita bahas gitu ya. Ini hanya sebagai reminder aja gitu. Nah, ketiga ada sebelum kita masuk ke apa sih yang kita lakukan sehari-hari. Nah ini karena kita memimpin tim yang lintas fungsi, maka semua tim itu harus punya mindset yang sama. Gitu ya. Jadi mindsetnya seperti apa? Mindsetnya adalah align, selalu align gitu ya. Kita mulai dari tengah dulu misalkan ya. Biasanya kita mulai dari tengah, align dulu gitu kan, diskusi dulu, brainstorming dulu. Setelah itu create, baru bikin nih solusinya apa, atau mau masuk ke development atau gimana. Setelah itu align lagi gitu kan. Setelah align, observe. Gitu. Jadi align, terus ke create, balik lagi ke align, terus ke observe, terus aligning lagi, brainstorm lagi, terus create lagi. Setelah create, align lagi gitu kan. Terus observe, align lagi. Jadi kita harus selalu align dengan tim gitu. Yes. Komunikasi kita dengan tim itu internal itu juga harus penting banget supaya mereka ngerti, nggak salah arah gitu, mau si produk ini mau dibawa kemana gitu ya. Nah gitu. Nah terus tadi saya berbicara mengenai masalah menetapkan prioritas gitu ya. So biasanya saya pakai diagram, saya lupa namanya diagramnya ini ya, untuk menetapkan prioritas ya. Biasanya mungkin ada beberapa improvement yang mau kita lakukan gitu kan. Terus ini yang mau kita dulu in develop yang mana ya gitu kan. Jadi biasanya saya list dulu fitur apa aja yang mau dibikin. Terus kemudian saya brainstorming sama tim gitu kan, masalah improvementnya itu apa aja gitu kan. Terus kemudian saya bikin diagram yang di sebelah kiri gitu kan. Jadi ini cara paling sederhana ya untuk menetapkan prioritas.
Jadi di situ ada dua aksis gitu kan, ada aksis X dan Y gitu ya. Di aksis X itu effort ya, yang harus kita lakukan untuk membuat fitur tersebut, dan kemudian di aksis Y itu ada value-nya atau impact-nya bagi perusahaan gitu ya. Jadi kalau di aksis X itu dari low to high gitu kan, jadi dari low effort to high effort. Kalau di aksis Y itu dari low value ke high value gitu ya. Nah, kemudian setelah bikin dua aksis ini gitu kan, X dan Y-nya, saya bagi jadi 4 segmen area gitu ya. Dimana kalau yang di sebelah kiri bawah itu yang effortnya sedikit, yang low effort, tapi value-nya juga low gitu. Impact-nya low buat perusahaan. Kemudian di sebelah kanan itu untuk yang effortnya gede, ya, high effort, tapi low impact gitu. Impact-nya buat perusahaan nggak ada value-nya gitu, value-nya kecil gitu. Terus di kanan di kiri atas, di kiri atas itu yang low effort, high value, gitu, high impact. Terus di kanan atas itu yang high value tapi juga high effort gitu ya. Nah, dari saat brainstorming itu kita tentuin nih masing-masing fitur itu ada di cluster yang mana gitu ya. Dan biasanya yang skala prioritasnya paling tinggi itu yang di sebelah kiri atas gitu ya. Jadi yang masuk ke cluster itu lebih baik itu yang kita lakukan terlebih dahulu gitu kan. Kan nanti ada yang ke kiri banget, ya di atas itu ada yang ke atas banget gitu kan, ada yang agak-agak tengah-tengah gitu. Dari situ kita bisa tentukan tuh di sebelah kiri itu mana, apakah B dulu atau mau E dulu atau G dulu gitu. Kalau saya melihatnya yang harus dilakukan adalah yang B dulu gitu. Dari B dulu terus ke E terus baru ke G. Gitu. Kenapa? Karena yang effortnya paling sedikit tapi value-nya paling tinggi gitu. Terus dari kiri itu masuk baru pertimbangkan tuh apakah F sama A ini bisa layak untuk dilakukan atau enggak gitu. Nah, gitu. Biasanya sih karena prioritasnya paling kecil, biasanya akhir-akhir saya lakuinnya gitu kan. Atau kalau memang timeline-nya terlalu panjang, ya udah kita lakukan, kita bagi timnya jadi beberapa gitu kan. Kenapa? Karena meskipun effortnya tinggi, ya value-nya juga tinggi. Jadi biasanya yang akan saya bikin tuh yang F duluan gitu, baru yang A. Oke. Nah untuk yang di kiri bawah, yang H sama yang C ya, tergantung apakah ada waktu atau enggak, tergantung apakah ada resource-nya atau enggak gitu ya. Terserah gitu ya. Jadi kalau yang ini prioritasnya paling kecil, ya, taruh paling belakangan aja gitu. Dan terakhir yang D sama I biasanya ini udah langsung dicoret gitu, lebih baik nggak usah dilakuin aja gitu. Ngapain udah bikinnya lama, resource yang diperluin banyak, tapi nggak ada value-nya, nggak ada impact-nya apa-apa buat perusahaan gitu ya, buat tim produk kita juga gitu. Kayak gitu. Oke. Oke. Terus, nah membuat minimum viable product. Jadi seorang product manager itu juga harus selalu membuat minimum viable product atau kita bilangnya MVP product gitu ya. Apa sih MVP itu? Kalau kita lihat kita ini bahwa ada produk yang minimum gitu kan, ada produk yang pengen kita bikin. Jadi produk yang minimum itu yang ya udah nggak usable gitu kan, ya, user nggak mau pakai gitu kan. Jadi ya percuma buat dibikin gitu, usernya nggak mau pakai gitu. Terus viable itu adalah produk akhir yang pengen kita bikinnya seperti apa gitu ya. Nah, kita meet di tengah-tengah gitu kan, jadi yang minimum tapi juga viable. Jadi produknya cukup baik, bisa dipakai dan bisa attract first user gitu kan, bisa diadopsi oleh pengguna-pengguna secara pengguna-pengguna pertama supaya kita bisa langsung dapat feedback dari user gitu ya. Nah, kenapa harus yang minimum viable? Karena dari segi effort dan waktu lebih sedikit. Gitu. Karena kan dunia startup sama teknologi itu berkembangnya sangat cepat ya. Kalau kita terlambat,
ya kita ketinggalan gitu ya. Mungkin ada orang yang lebih baik, akhirnya ya usernya pindah ke sana semua gitu. Jadi supaya kita bisa dapat feedback lebih cepat dari user, kita harus bikin MVP gitu kan, minimum viable product gitu. Kalau kita lihat gambarnya misalnya yang minimum viable product itu bukan yang kalau kita mau bikin mobil ya sebagai viable produknya gitu kan, ya kita bikin ini nih, kita kasih bannya dulu gitu ya. Ya user ngeliatin ban terus bannya mau diapain gitu. Ya udah deh nih kasih ban sama gardan gitu kan, jadi bannya ada 4 gitu ya. Ya, user juga bingung ya, terus mau diapain mobil gitu kan. Ini maksudnya apa sih gitu kan. Ada gardan sama ya ada ban 4 sama gardan. Terus setelah itu ya udah deh nih gue bikin improvement selanjutnya adalah kita kasih body. Oke, tapi nggak ada mesinnya, nggak ada atapnya, nggak ada setirnya, nggak ada kursinya gitu ya. User juga nggak bisa pakai gitu. Terus terakhir baru deh kita bikin produknya gitu ya. Nah, bukan yang kayak gitu yang minimum viable product itu, tapi minimum viable product itu yang ada di bawahnya gitu kan. Karena goal utamanya adalah misalnya supaya kita bisa memindahkan satu orang dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Yang pertama kita bikin skateboard dulu deh gitu. Dari skateboard usernya mungkin ya oke deh ya, tapi gue nggak bisa dipakai tapi kayaknya kurang praktis nih gitu kan. Kita dapat feedback, oke ya udah nih. Gue jadi kalau pakai skateboard gue gampang jatuh gitu kan. Susah nih ngendalinya. Oke ya udah kita kasih otopad deh gitu ya. Gampang dikendaliinnya gitu kan. Oke deh lah, lumayan nih user. Tapi kok nggak cepet ya gitu kan kata user. Oke, gue kasih jadiin sepeda gitu. Oh, kata user, ini udah lumayan nih bisa lebih cepat. Tapi gue pengen lebih cepat lagi. Ya udah, dapatnya kita improve lagi jadi motor gitu. Tapi masih kehujanan nih. Oh ya udah deh, improve lagi jadi mobil gitu kan. Jadi kayak gitu ya minimum viable product itu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan soal minimum viable product? Mungkin kita lanjut aja dulu Mas Bayu. Kita udah mulai masuk ke 1 jam. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita jawab di akhir mungkin. Oke, ya. Nah, terus proses yang dilakukan seperti apa? Nah, ini proses yang dilakukan oleh seorang product manager ya, mulai dari tadi kan ada product development life cycle ya. Itu product development life cycle itu saya bagi jadi 3, ada proses discovery, development, sama release gitu kan, di mana ideation sama research itu masuk ke discovery, terus development sama release planning masuk ke development, terus monitoring sama iteration masuk ke release gitu ya. Mungkin kelihatannya banyak ya, ada 10 hal yang dilakuin ya, mulai dari set objektifnya, masuk ke pengumpulan data, ke formulasi ide, ke validasi ide, terus bikin product requirement, masuk ke sprint planning, masuk ke pengembangan produk, terus testing, terus ke product line, terus ke metric monitoring gitu ya. Karena waktunya sedikit, nanti nanti saya terangkan masing-masing ini dalam bentuk studi kasus ya. Oke. Supaya lebih gampang buat gampang untuk dipahami ya. So, studi kasusnya, oke. So, sebelum kita mulai studi kasus, saya akan buat sebuah disclaimer bahwa semua data yang ada di sini itu sudah bukan data asli gitu ya. Jadi udah data fiktif gitu ya. Jadi meskipun produk yang dibikinnya itu ada beneran di kantor yang sebelumnya saya kerja gitu. So, ada suatu produk namanya investasi emas ya. Jadi si produk ini itu secara jadi investasi emas secara online gitu ya, di mana user ini bisa membeli emas dari mulai harga Rp1.000 gitu kan. Tapi kalau Rp1.000 berarti kan karena emas harganya misalkan sekarang dapat 700-800 ribu rupiah atau 900 ribu rupiah, saya lupa, 900 ribu rupiah per gram gitu. Jadi kalau misalnya Rp1.000 kedatangannya 1.000 perak, ya cuma dapat 0,00001 gram gitu ya. Tapi si investasi emas ini produknya katakanlah sangat menarik gitu ya. Jadi kita bisa nabung lah ya istilahnya gitu kan. Untuk nanti bisa kita jual gitu kan. Untuk dapat atau kita bisa tarik sebagai emas batangan gitu. So, si investasi emas ini
KPI-nya atau Key Performance Indicator-nya itu biasanya kalau saya bagi jadi 3 ya, ada yang grow, ada watch, sama aware gitu. Jadi KPI utamanya yaitu yang grow itu adalah transaksi gitu. Terus KPI yang watch itu adalah KPI yang kita harus selalu awasi. Kenapa? Karena mungkin bisa berhubungan dengan KPI utama kita gitu. Jadi di situ watch KPI-nya adalah GMV atau Gross Merchandise Value atau sales, sama AOV, Average Order Value. Average Order Value itu basket size ya. Jadi rata-rata orang belinya berapa gitu ya. Terus yang ketiga adalah yang KPI yang aware gitu ya. Jadi kita juga tetap harus awasi KPI ini karena ketika KPI ini turun atau naik bisa mempengaruhi KPI utama kita gitu. Jadi di situ KPI-nya adalah total user, new user, returning user gitu kan. Jadi total user itu ada berapa banyak user yang beli selama dari pertama kita launching sampai sekarang gitu kan. Terus new user itu berapa banyak sih orang yang baru beli gitu kan per bulannya gitu kan. Terus returning user itu per bulan itu yang udah beli bulan kemarin ada berapa banyak yang beli bulan ini gitu kan. Nah, datanya pada kuartal 1 tahun 2017, jadi ini datanya 3 tahun yang lalu gitu kan. Si transaksi ini ada 10.000 transaksi per bulan. Gitu ya. Ada 10.000 transaksi per bulan gitu. Dengan GMV 1 miliar per bulan dan AOV-nya 100.000 per transaksi. Jadi AOV ini adalah GMV dibagi banyaknya transaksi gitu ya. Jadi karena transaksinya ada 1 miliar dibagi 10.000, jadi ada 100.000 per transaksi rata-rata ya. Okay. Terus untuk matriks layarnya itu ada saat itu tuh ada 150.000 user total usernya dengan 1.000 user per bulan dan returning usernya 10% per bulan. Nah, dari manajemen memberikan target bahwa Q2 2017 itu si transaksinya ini harus naik jadi 100.000 transaksi per bulan. Jadi naik 1.000% dari 10.000 transaksi per bulan jadi 100.000 transaksi per bulan. Oke. Okay. Oh. Pertanyaannya dari tim produk, apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah transaksi? Gitu ya. Mulailah kita melakukan, jadi kita udah nomor 1, kita udah set nih, objektifnya apa nih? Objektifnya adalah targetnya mendapatkan tambahan 100.000 transaksi per bulan. Atau total transaksi per bulannya 100.000 transaksi. Gitu. Nah, apa ini harus kita lakukan untuk menambahkan 100.000 transaksi, untuk bisa mencapai 100.000 transaksi per bulan ini. Gitu ya. Nah, terus kita mulai dari ngumpulin data. Nah, ini kan datanya ada seperti ini ya. Historical datanya seperti ini. Gitu. Nah, sumber idenya dari mana? Ya udah kita nyari ide nih. Bisa dari UX research, gitu kan, bisa dari hasil research, bisa dari customer feedback, bisa ide juga dari stakeholder, gitu kan. Atau bisa juga dari kompetitor. Kompetitor itu ya kita lihat ya, prinsipnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Mungkin dari kompetitor kita. Atau mungkin dari tim data, ada data insight gitu yang bisa dijadikan ide. Nah, terus kita cari-cari idenya apa, kita coba analisa gitu kan. Nah, kita menemukan sebuah ide dari produk investasi yang ada di Australia gitu kan, namanya Acorn. Ya. Si Acorn ini produk investasi yang sudah sangat berkembang gitu kan, bahkan dijadikan banyak percontohan gitu ya, sebagai percontohan di dunia gitu. Nah, waktu kita lagi browsing websitenya mereka, kita menemukan sebuah fitur yaitu invest your spare change gitu ya. Jadi kalau kita belanja, misalnya kalau di Australia pakai dolar gitu, kalau kita belanja $2 gitu ya, intinya itu kalau kita belanja $2, terus ada kembalian 50 sen, ini 50 sennya ini mendingan diinvestasiin aja gitu. Lebih baik ditabungin gitu, supaya
bisa berkembang gitu, daripada ya cuma dimasukin kaleng ya udah nggak jadi apa-apa, lebih baik diinvestasikan gitu. Nah ide itu menurut kita, wah ini kayaknya menarik nih idenya gitu ya. Gimana ya caranya supaya ide ini bisa kita adopsi untuk user kita. Terus kayaknya nih kita bikin nabung emas otomatis untuk pelapak gitu ya. Jadi kita bikin satu fitur di mana si pelapak ini kalau dia dapat uang gitu kan, sebagian kecil dari uang tersebut langsung dikurangi untuk dibeli emas tabungannya dia gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian akan timbul nih pertanyaan gitu, ada berapa banyak transaksi sih per bulan gitu kan di marketplace tersebut gitu kan. Terus ada berapa banyak potensial transaksi sih yang bisa dihasilkan gitu kan. Terus skema tabungannya maunya seperti apa gitu. Oke. Jadi mulailah kita melakukan riset gitu kan. Dari hasil riset dengan tim data gitu, kita lihat bahwa transaksi per bulannya itu setahun sebelumnya gitu, itu ada di angka rata-rata 400 sampai 500 ribu transaksi per bulan gitu ya. Dengan presentasi nominalnya itu ya 100 ribu itu kurang dari 22%, terus yang 100 sampai 500 ribu itu ada di angka 47,5% dan so on so forth gitu ya. Saat kita dapat data seperti ini, kita brainstorming nih sama tim gitu kan, untuk menentukan oke nih skemanya gimana ya, untuk menentukan ide skemanya itu kayak gimana sih gitu ya. Jadi kita bikin skema saat transaksi selesai itu kurangi nominal penjualan yang diterima pelapak gitu kan, terus pengurangannya tuh yang dilakukannya itu 4 digit terakhir gitu kan, jadi nominalnya antara Rp1.000 sampai Rp9.999 gitu. Kenapa harus Rp1.000? Kenapa nggak kurang dari Rp1.000? Oh, karena pada saat itu nominal terkecil yang bisa dibeliin buat emas itu Rp1.000 gitu ya. Terus karena kita lihat, oh kayaknya nih 80% transaksi itu di atas 100.000. Ya udah deh kita bikin nilai transaksi minimumnya 100.000. Jadi kalau yang kurang dari 100.000 nggak kita ambil duitnya. Kenapa? Karena ya kayaknya sih kita bikin deduksi ya, kita bikin sebuah hipotesis. Kayaknya kalau kurang dari 100.000 keuntungan user, keuntungan pelapak juga kayaknya nggak gede-gede amat, kasihan kalau kita kurangin gitu ya, kalau kita langsung kita tabungin gitu. Oke deh. Nah terus ternyata target transaksi potensialnya itu ada dari yang 500.000 di sini gitu kan per bulan gitu kan. Nilai transaksi money di angka 100.000 itu ada 200 ribuan transaksi loh gitu ya. Lumayan juga gitu ya. Meskipun kita tahu mungkin nggak 200 ribunya itu convert di tabung emas gitu ya. Nah, langsung masuklah ke riset gitu kan. Fitur ini akan diterima user atau enggak gitu ya. Terus kalaupun diterima user bisa nggak sih pakai fitur ini gitu kan? Maka tim produk dan tim desain akan melakukan user interview gitu ya. Nah, kita pilih usernya siapa aja, pelapaknya siapa aja. Jadi kita nggak sembarangan pilih pelapak, kita tentukan sesuai dengan profilnya gitu kan. Biasanya antara 5 sampai 10 orang dari berbagai macam background gitu ya. Mulai dari gendernya, usianya, terus omsetnya dia per bulan gitu ya. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan hasil interview feedback selengkap mungkin ya, sebaik mungkin gitu. Terus apa aja sih yang ditanyakan pada saat user interview? Biasanya kita mulai dari yang ringan-ringan aja gitu. Mbak, Ibu sudah pernah beli emas atau enggak gitu kan? Kalau beli emas di mana gitu kan? Pernah dengar soal terus emasnya itu dipakai buat apa gitu kan? Jenis emas apa sih yang biasanya dibeli? Biasanya rata-rata saya belinya emasnya emas perhiasan gitu. Pernah nggak beli emas yang beli logam mulia gitu ya untuk investasi? Oh belum pernah gitu kan. Ya coba digali terus user interview-nya. Terus
hasil dari user interview itu biasanya kita bikin kayak semacam low fidelity mockup ya, jadi desain yang bentuknya hanya wireframe gitu ya. Terus kemudian kita si wireframe itu kita tes ke user kita gitu ya. Biasanya ya 5-10 orang lagi, berbeda dengan yang sudah user yang kita interview sebelumnya. Kita kasih lihat desainnya, terus kita kasih task misalnya kan coba nyalain fitur beli emas gitu kan, kayak gitu contohnya. Terus kita liatin bisa nggak sih, dia ngerti nggak sih dengan desainnya gitu ya. Biasanya bikin interaktif mockup, tools yang bisa dipakai kayak Marvel Apps atau InVision biasanya kayak gitu ya. Terus selesai melakukan interview, kita selesai usability testing, kita brainstorming lagi hasil risetnya dengan tim kita, terus kita juga coba minta feedback dari biasanya dari tim legal sama compliance gitu. Kenapa? Karena ini produk investasi gitu kan. Aturannya itu sangat rigid gitu ya, karena berhubungan dengan uang orang. Jadi hasil brainstormingnya itu kita dari tim marketing sama campaign nih supaya usernya lebih tertarik buat ngaktifin. Selama kita ada masa promo selama 3 bulan gitu kan, kasih 10% cashback deh, maksimum 2.000 perak gitu kan dari nilai yang dididak gitu kan. Jadi kalau misalkan ya kecil sih sebenarnya gitu kan, kayak misalkan oke deh kalau dididaknya 1.000 perak ya kita kasih 100 perak gitu kan sebagai sebagai cashback gitu kan, kecil gitu kan. Terus dari tim legal sama compliance ada masukan bahwa harus ada persetujuan user nih untuk nyalain fitur ini, nggak boleh main nyalain aja, ntar kita bisa dituntut gitu kan, kita bisa dituntut secara hukum gitu kan. Oke gitu kan. Terus dari CS sama dari customer service sama dari tim operation ini kita harus ada bikin FAQ-nya nih, harus bikin help page-nya nih supaya user ngerti gitu kan sama produknya kalau misalkan mereka cari info lebih lanjut, atau ketika usernya nanya ke CS-nya juga bisa menjawab pertanyaannya gitu ya. Nah, outputnya itu nanti dari situ kita bikin high fidelity design sama product requirement document ya. High fidelity design itu desain yang sudah jadi, yang sudah siap ya, yang udah keren gitu ya, high fidelity design. Terus product requirement document itu PRD itu adalah dokumen yang akan nanti kita present ke engineer untuk sebelum development dimulai, untuk melakukan perencanaan tahap development ya. Oke. Saya nggak kecepatan kan ngejelasinnya, jadi kalau misalkan ada yang ini chat aja langsung ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di akhir ya. Oke, Mas. Kita lanjutin aja dulu mungkin ya. 1,5 jam soalnya, ini tinggal dikit lagi kok. Oke. Nah, tadi mungkin teman-teman bingung gitu kan, sebenarnya hasilnya itu flow fiturnya itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Sebenarnya fiturnya ini sangat-sangat simpel banget gitu ya. Jadi ada satu banner di sini gitu kan, dengan nabung emas otomatis top 8, dapatkan cashback 10% gitu kan, aktifkan. Diklik masuklah ke sini gitu. Di sini ada term and condition-nya, terus ada tick box bahwa saya telah membaca syarat dan ketentuan, terus aktifkan. Udah selesai, sebenarnya seperti itu. Gitu. Simple banget gitu. Karena development di belakangnya yang rumit gitu kan. Tapi ya inilah challenge-nya buat tim produk ya. Gimana caranya kita bisa membuat fitur yang sesimpel mungkin gitu ya, yang bisa dimengerti oleh pengguna, oleh user kita gitu. Jadi kalau misalnya penasaran seperti apa ya, kurang lebih seperti ini ya. Saya nggak bisa ngasih lihat desain yang realnya seperti apa, tapi kalau misalkan mau lihat ya bisa download aplikasi kantor saya yang lama, terus sampai sekarang fiturnya masih ada gitu, meskipun udah diimprove lebih bagus lagi sekarang.